said that they won't take in displaced people from Gaza like you suggested. Is there anything you can do to make them do that? I mean, tariffs against those countries, for example? They will do it. They will do it. If people aren't coming to work, they're not going to come into the office and report as per the date that you know what it is. Everybody knows what it is. Indonesia sudah menolak, Mesir juga menolak, Yordania juga menolak, hampir semua negara Arab menolak. Tapi mengapa Trump tetap ingin relokasi warga Gaza? Apakah Trump memang benar-benar mau merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza untuk keluar, atau ada rencana lain di balik pernyataan itu? Udah yuk, kita kupas, tonton sampai selesai ya. Jadi ide pertama Trump untuk merelokasi 2 juta warga Palestina dari Gaza sebenarnya dimuat saat utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, diwawancara oleh NBC News tanggal 19 Januari 2025. Artinya 1 hari sebelum Donald Trump dilantik sebagai presiden. Steve mengatakan bahwa Indonesia disebut tuh sebagai tujuan dari relokasi orang-orang dari Gaza ini. Indonesia sendiri bilang nggak pernah ada diskusi tuh sama Indonesia soal ini, jadi Indonesia menolak. Jadi gini, ide relokasi warga Palestina itu bagian dari 3 tahap untuk menstabilisasi hubungan antara Israel dan Palestina sesudah pelepasan sandera dan penarikan pasukan Israel di Gaza. Ide pembangunan wilayah Gaza ini adalah kata kunci yang selalu dilontarkan oleh pihak Amerika Serikat, termasuk oleh Donald Trump. Catatannya, ide ini bukan ide baru. Tengok aja misalnya 1948 ya. Ide pemindahan pertama itu pernah terjadi di mana Israel mengusir 700.000 orang Palestina dari Gaza sesudah Perang Arab-Israel. Waktu itu kejadian ini disebut dengan Nakba pertama. Setahun kemudian, 1949, ide ini makin kencang sesudah berdiri United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau UNRWA. Beberapa organisasi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat juga merancang aneka proyek untuk mengirim warga Gaza keluar dari wilayah tersebut. Beberapa tahun kemudian, tahun 51, UNRWA memulai satu program untuk memindahkan warga Palestina di Gaza ke Libya. Saran dari Inggris rupanya. Dan Inggris waktu itu kan masih menjadi penjajah ya di Libya. Jadi dia kasih kesempatan untuk warga Palestina di Gaza, udahlah pindah aja ke Libya, ngambilin rumah-rumah orang Yahudi yang sudah minggat ke Israel. Setahun kemudian, tahun 52 dan 1953, muncul lagi tuh ide ini. Kali ini Israel dan Mesir setuju untuk memindahkan 12.000 keluarga pengungsi dari jalur Gaza ke wilayah Sinai. Dengan syarat nih, Israel membuatkan aliran air dari sungai Nil ke wilayah tersebut buat air minum. Tapi proyek ini batal karena diprotes di tahun 1955. Nggak berhenti tuh ide itu. 1967 muncul lagi sesudah Israel merebut Gaza dalam Perang 6 Hari 1967. Sama juga Israel minta Mesir sama Yordania, tetangga dia ya, untuk menjadi tempat penampungan warga Gaza. Tapi ditolak lagi. Jadi di akhir tahun 1967, Perdana Menteri Israel Levi Eshkol menyarankan agar dibatasi aja deh pasokan air kepada warga Palestina di Gaza, supaya mereka kapok dan minggat. 1967, berarti cuma 2 tahun kemudian, karena nggak ada tanggapan lagi dari negara-negara Arab, Israel menawarkan warga Palestina, udah deh pindah yang jauh ya, sekalian ke Paraguay. Israel dan Paraguay setuju warga Palestina pindah ke sana aja. Nanti masing-masing dikasih uang $100 untuk biaya hidup. Dan nggak cuma itu, pemerintah Paraguay juga akan menerima, ngasih duit juga $33 per kedatangan sebagai tambahan dari jumlah awal sebesar $350.000. Ide itu terus dilontarkan, tapi nggak ada tuh yang nanggepin serius.
Dan ide ini muncul pertama ketika ada pecah konflik lagi antara Israel dan Palestina. Misalnya saat Perang Intifada pertama tahun 87 sampai tahun 93. Intifada kedua tahun 2000 sampai 2005. Kemudian ada Caslit tahun 2008 sampai 2009. Dan Perang Gaza 2014 masih dibunyikan lagi tuh ide itu. Nah, 2 tahun yang lalu ide ini muncul lagi. Persisnya menyusul konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi tanggal 7 Oktober 2023. Jadi 29 Januari 2024, jadi beberapa bulan kemudian, organisasi sayap kanan Israel yang namanya Nacala menyelenggarakan konferensi. Judulnya Settlement Brings Security and Victory. Jadi pemukiman itu akan membawa keamanan dan juga kemenangan. Konferensi ini mengulangi lagi nih ide agar warga Palestina dipindahin aja lah dari Gaza. Dan nanti dibangun tempat itu, Gaza itu, untuk warga Israel. Nah, apa yang membedakan dari kejadian-kejadian memunculkan ide pemindahan ini? Karena konferensi ini dihadiri oleh para menteri-menteri yang aktif di kabinet Netanyahu. Thousands of Israelis gathered in Jerusalem Sunday for a major conference calling for Palestinians to be removed from Gaza in order to rebuild Jewish settlements. The conference, organized by the settler group Nahala, was dubbed Settlement Brings Security and Victory, was attended by almost a third of the Israeli cabinet. Among the most high-profile speakers was Israel's public security minister, Itamar Ben-Gvir. Today, everyone already understands that fleeing brings war, and that if you don't want another 7th of October, you have to return home to control the territory. Speakers at the conference called for the We are settling our land from width to length, controlling it and fighting terror always, and bringing with God's help security to all of Israel. You know what the answer is. Without settlement, there is no security. Kemungkinan besar para menteri ini juga terlibat dengan dalam negosiasi dengan Amerika Serikat untuk melepaskan sandera akibat peristiwa 7 Oktober 2023 saat Hamas ya menyerang Israel. Jadi disitulah kemudian muncul pemindahan warga Palestina ke Arab dilakukan lagi nih, termasuk kalau bisa dibawa ke Indonesia. Pada ngikutin nggak pemilu Amerika Serikat waktu itu yang memenangkan Donald Trump? Cek ya di YouTube saya yang sebelumnya. Kok sepertinya Trump mengkhianati warga Muslim? Trump kan menang karena didukung juga oleh masyarakat Muslim. Ya, ada benar, ada enggaknya juga. Soalnya masyarakat Muslim di Amerika ini kan memilih Trump, tapi jumlah yang memilih Trump masih kalah di bawah pemilih untuk Jill Stein. Jadi calon presiden dari kelompok independen. Mungkin karena ini Trump juga ngerasa ya, nggak terlalu berutang budi lah sama kelompok Muslim, toh lebih banyak yang nyumbang suara ke tokoh yang lainnya. Mengapa Israel ingin Gaza dibersihkan dari warga Palestina? Nah, kembali lagi nih kita bahas ya. Mengapa Israel ingin Gaza dibersihkan dari Palestina? Ada 2 alasan. Pertama, Gaza itu wilayah di mana seluruh tanahnya dihuni oleh warga Palestina. Jadi beda dengan wilayah tepi barat yang dibagi-bagi menurut zona A, B, C. Di tepi barat, warga Palestina menghuni macam kampung-kampung atau kantong-kantong yang bercampur dengan warga Israel yang juga tinggal di tempat itu. Sementara di Gaza, Israel nggak bisa tuh masuk ke sana, nggak bisa dikendalikan juga, sehingga kelompok-kelompok perlawanan Palestina di situ bertahan dan berkembang. Kelompok perlawanan Palestina yang ada di Gaza bukan cuma Hamas, tapi juga ada Palestinian Islamic Jihad, Popular Front for the Liberation of Palestine, Democratic Front for the Liberation of Palestine, Al-Aqsa Martyr Brigades, dan juga sejumlah kelompok kecil lainnya. Kelompok-kelompok perlawanan ini berdampingan bersama dengan masyarakat biasa. Itu sebabnya Israel tuh nggak bisa langsung menghancurkan kelompok-kelompok perlawanan Palestina ini. Karena apa? Kalau mau dihancurkan, kemungkinan besar jatuh korban masyarakat sipil, dan itu bisa lebih dari 2 juta orang tuh yang jadi korban. Jadi, untuk menghindari korban, Israel harus memisahkan nih warga sipil dengan kelompok-kelompok perlawanan itu. Alasan kedua, kelompok yang berkuasa hari ini adalah kelompok sayap kanan yang tidak suka negara Palestina berdiri. Mereka pengennya sih satu negara aja, negara Israel. Cuma gini nih dilemanya orang Israel. Bayangin aja, kalau di tanah Palestina itu tidak ada lagi orang Palestina,
tidak ada tepi barat, tidak ada Gaza, semuanya tanah Israel, berarti kan mau nggak mau orang Palestina jadi warga Israel. Kemudian kalau ada pemilihan umum, kira-kira siapa yang akan menang? Ya udah pasti orang Palestina lah. Kenapa? Karena diramalkan jumlah populasi rakyat Palestina lebih banyak dari orang Israel. Saat ini memang jumlah penduduk Israel lebih banyak dari Palestina. Kalau dilihat dari data World Bank, selisihnya itu sampai 4,5 juta orang. Kalau dilihat dari gambar ini lumayan ya. Kelihatannya jumlah penduduk Palestina jauh lebih sedikit daripada Israel. Cuma, data itu cuma menampilkan penduduk Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Gak dihitung tuh penduduk Palestina yang justru hidup di luar tepi barat dan Gaza. Misalnya yang jadi pengungsi di Lebanon, Suriah, Yordania, itu di total ada sekitar 6 jutaan. Jadi bayangin kalau orang-orang Palestina ini pulang kampung, semuanya ngumpul karena negaranya udah gak ada, udahlah masuk aja tinggal di Israel itu. Jumlahnya akan lebih banyak dari orang-orang Israel itu sendiri. Sementara itu, warga Israel yang beretnis Arab juga cukup banyak ternyata. Saat ini aja mencapai 21% dari penduduk Israel. Artinya secara teoritis ya, kalau ada pemilu, rakyat yang pro-Palestina bisa mendominasi. Tidak semua partai atau kelompok politik di Israel menolak Palestina. Di parlemen Israel saat ini misalnya, kelompok yang mendukung penyelesaian masalah Palestina biasanya datang dari partai-partai kiri dan juga partai Arab. Ada 3 fraksi partai Arab di parlemen Israel. Pertama, Hadash Ta'al, yang adalah koalisi 2 partai Arab, Partai Hadash dan Partai Ta'al. Fraksi ini mendapat 6 kursi. Kedua, Partai Ra'am, mendapat 4 kursi. Dari gambar itu kita lihat, semakin partai itu ke kiri, partai itu mendukung isu Palestina. Semakin ke kanan, semakin menolak. Termasuk Partai Netanyahu sekarang, Partai Likud. Jadi begini gampangnya, kalau Israel ingin seperti sekarang, sistem politiknya liberal, ada pemilu, ada perlindungan kebebasan bicara, penegakan HAM dan lain-lain jadi bahan pembicaraan di publik, maka orang-orang Israel nggak boleh dong jumlahnya lebih sedikit daripada keturunan Palestina. Karena kalau orang Israel kalah jumlah, mereka khawatir. Khawatirnya kelompok anti-Israel akan menguasai negara Israel. Padahal kalau mereka melarang warga Palestina untuk berpolitik, ubahnya Israel menjadi seperti Afrika Selatan zaman dulu. Negara apartheid ya. Pariah lagi deh mereka. Nah, agar itu tidak terjadi, kelompok Israel yang sayap kanan mendukung sekali pengusiran warga Palestina dan menolak orang-orang itu datang kembali ke negeri itu. Semoga ini bisa jadi penjelasan mengapa Donald Trump ngotot banget ingin memindahkan orang-orang keturunan Palestina dari Gaza. Gimana menurut kamu? Solusinya seperti apa? Tulis ya di kolom komen di bawah ini. Kita akan bahas lebih lanjut topik-topik yang lain. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.